Konflik dan kekerasan antara Israel dan Palestina dari waktu ke waktu seringkali menimbulkan pro dan kontra. Berbagai demonstrasi muncul dari pihak-pihak yang mendukung kedua belah pihak, baik itu Palestina maupun Israel. Namun rupanya sobat, tidak semua Yahudi mendukung Israel. Ada juga golongan Yahudi yang menentang Zionisme Israel. Di antaranya adalah kelompok Yahudi Haredi dan Netur Karta. Keduanya menolak pendirian negara Israel dan tidak mengakui keberadaannya. Bahkan perwakilan kelompok ini tercatat menjadi menteri dalam kabinet Palestina pimpinan Yasser Arafat. Menurut seorang pemerhati Yudaisme yang juga seorang Master Judaic Studies, Safiva Gordon Burnett, kata Haredi berasal dari bahasa Ibrani harada, yang artinya karena takut, dan dapat didefinisikan sebagai one who trembles in awe of God. Haredi meyakini bahwa Tuhan telah menulis kitab Taurat. Mereka ketat sekali mengamalkan hukum Yahudi yang disebut halaska dan menolak mencampurkannya dengan hal-hal yang sifatnya kontemporer. Kelompok Yahudi Haredi adalah kelompok Yahudi Ortodoks yang paling konservatif. Pengikut Yahudi atau Yahudisme Haredi dijuluki sebagai Haredi. Kadang mereka disebut juga dengan ultra-ortodoks, walaupun mereka sendiri sebenarnya tidak mau dinamai dengan sebutan itu. Haredi hanya mengakui garis keturunan Yahudi yang lahir dari rahim wanita Yahudi yang menikah dengan pria Yahudi. Selain dari itu, mereka tidak mengakuinya. Berbeda dengan beberapa sekte lain di kalangan Yahudi yang masih mengakui garis Yahudi, walaupun sudah ada campuran dengan yang bukan darah Yahudi. Pada tahun 1890 muncul ide Zionisme. Para elit Yahudi mulai mengajak dan merekrut pendukung paham Zionisme pada kaum Yahudi, baik di Eropa maupun di Amerika. Sebagian besar orang Yahudi Ortodoks kala itu menentang karena mereka percaya bahwa negara Yahudi akan muncul dengan campur tangan ilahi. Dari situlah kelompok-kelompok konservatif Yahudi bermunculan. Pada abad ke-19, akibat arus industrialisasi yang terjadi di Eropa, menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok Yahudi yang anti-kulerisme, dan mereka mulai mengisolasi diri. Pimpinan Haredi yang ternama pada era itu adalah tokoh-tokoh di Eropa Timur, seperti Rabbi Shem Volozhin dan Rabbi Yisrael Meir Kagan, kandidat doktor jurusan studi budaya atau Cultural Studies di Universitas Minnesota, Amerika Serikat, yang mempelajari literatur perbandingan tentang budaya Yahudi. Rabbi Rice Weiss memaparkan fenomena gerakan Yahudi ultra-ortodoks terjadi di Polandia pada tahun 1912. Terbentuknya Agudas Yisrael, yaitu sebuah gerakan sosial Yahudi, adalah salah satu tanda munculnya perlawanan dari kelompok Yahudi ultra-ortodoks. Organisasi itu dibuat untuk menghadang arus sekularisasi yang semakin meningkat di kalangan Yahudi di seluruh dunia. Agudas Yisrael bertujuan menjaga dan memelihara ajaran Taurat, dibentuk atas koalisi kelompok Yahudi Hasidim dan Mitnagdim, yaitu dua kubu utama Yahudi Haredi yang sebelumnya berseteru. Organisasi ini berfungsi sebagai payung Yahudi ultra-ortodoks yang menentang gerakan Zionis. Kaum ultra-ortodoks menentang Zionisme politik dengan sengit. Rabbi Moses Kornfeld misalnya berpendapat bahwa Zionisme menyebabkan genosida terhadap kaum Yahudi dengan menghancurkan basis religius dan spiritual untuk eksistensi Yahudi. Rabbi Moshe Leibhard meringkas tingkat penentangan Netur Karta terhadap Zionisme dengan menyatakan, "Kami tidak akan menerima gerakan Zionisme, bahkan jika orang-orang Arab mau menerimanya."
Pada Januari 1986, Central Rabbinical Congress non-Zionis dari Amerika Serikat dan Kanada mewakili kaum Yahudi Ortodoks dan Hasidis mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerang Zionisme dan kebijakan Israel terhadap Palestina. Yahudi Ortodoks adalah golongan umat Yahudi yang masih berpegang teguh dan taat sepenuhnya kepada tradisi-tradisi lama mereka. Mereka tetap berkeyakinan bahwa seluruh isi Taurat mutlak diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu, mereka mengamalkan dan tetap menerima semua hukum Musa, termasuk semua larangan-larangannya, juga setia mensucikan waktu Sabat. Mereka tetap memakai bahasa Yahudi dalam upacara-upacara kebaktian di sinagog. Mereka mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk mendidik dan mengajarkan sejarah Yahudi dan dasar-dasar bahasa Yahudi kepada anak-anak mereka. Umat Yahudi Ortodoks adalah pengikut tradisional dari Yahudisme Rabbinik yang menganggap di mereka satu-satunya pemegang teguh iman Israel. Yudaisme Ortodoks menekankan keaslian wahyu dalam kitab suci, khususnya Taurat, dan kekuatan hukum para rabi dengan interpretasinya dalam Talmud. Umat Yahudi Ortodoks berkewajiban memelihara 613 perintah Taurat yang disebut Mitzvah. Pada satu batasan tentang umat Ortodoks, mereka adalah Yahudi Ultra Ortodoks. Mereka yang takut pada Allah dan hukumnya. Pada batasan lain, mereka adalah orang Ortodoks modern yang mengikuti pengajaran Samuel Raphael Hirsch, rabi dan para ahli pikir Jerman, dan mempercayai perpaduan antara Taurat serta ajaran Barat. Kelompok Haredi mengisolasi diri mereka dari masyarakat luas. Mereka membatasi kontak dengan dunia luar. Kehidupan mereka hanya seputar mempelajari Taurat, berdoa, dan bergaul dengan keluarga. Mereka menjauhi televisi, internet, film, dan hal-hal modern lainnya. Mereka cenderung memiliki perekonomian sendiri, sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lembaga-lembaga kesejahteraan yang melayani pinjaman bebas bunga untuk keperluan rumah tangga. Di Israel, Haredi dibebaskan dari wajib militer. Pakaian khas Haredi membantu untuk mengisolasi komunitas mereka. Mereka berpakaian seperti nenek moyang mereka di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Para lelaki cenderung memakai jas hitam dan kemeja putih dan menutupi kepala mereka dengan topi warna hitam berukuran besar. Para pria juga umumnya memiliki janggut, sedangkan wanitanya berpakaian tertutup, lengan dan kakinya tertutup, dan setelah menikah, mereka menutup rambut dengan wig, topi, kerudung, bahkan cadar. Wanita Haredi tidak berbicara dengan pria yang bukan anggota keluarganya. Mereka tidak bersalaman dengan lawan jenis, kecuali keluarganya atau saudara sekandung. Sistem di sekolah Yahudi Ortodoks juga memisahkan ruang dan aktivitas antara murid wanita dan murid pria. Netur Karta atau disebut penjaga kota adalah bagian dari kelompok Yahudi Ortodoks. Dikutip dari JewishVirtualBrary.org, berdiri di Yerusalem sejak awal abad ke-19. Mereka hadir untuk menolak Zionisme dan pendirian negara Israel. Sebagian besar anggota Netur Karta adalah keturunan Yahudi Hungaria yang telah menetap di kota tua Yerusalem. Mereka berprofesi sebagai pedagang dan pengrajin yang menghabiskan waktunya
untuk mempelajari Talmud dan teks suci lainnya. Netraikarta merupakan penentang keras ideologi politik baru Zionisme. Mereka membenci para pendatang baru yang notabene orang-orang sekuler. Netraikarta juga tidak pernah mengakui negara Israel dan pemerintahannya. Bahkan anggota Netraikarta tidak mengambil uang kertas sikal Israel, tidak bergabung dengan tentara cadangan, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Israel, tidak merayakan hari kemerdekaan Israel, dan tidak pernah menginjakkan kaki ke tempat paling suci dalam Yudaisme, yaitu tembok ratapan. Berbeda dengan kelompok lainnya, Netraikarta menentang Israel atas dasar agama. Seperti dijelaskan dari jewishvirtuallibrary.org, Netraikarta memandang Zionisme dan pendirian negara Israel sebagai tindakan anti-mesianis. Tindakan ini disusun dan lahir dari dosa, lantaran mengambil penebusan dan memerintah sebelum waktunya tiba. Menurut ajaran Netraikarta, mereka dituntut untuk menantikan penebusan surgawi. Dalam antrian, mereka tidak boleh mengerahkan kekuatan fisik untuk mempercepat akhir zaman, melainkan menunggu pada pemeliharaan ilahi, kepastian para nabi, dan pada takdir mesianis. Ajaran Netraikarta juga menyebutkan orang-orang Yahudi memberontak terhadap dunia non-Yahudi yang memberi mereka perlindungan, serta tidak akan bermigrasi secara massal ke Palestina. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.